Ini yang menarik sih. Siapa orang yang gaul? Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo. Ini sekarang ada gue punya teman katanya kalau nggak pakai iPhone nggak gaul gitu. Cuma kalau kita ngerujuk kepada secara bahasa ya, gaul kan di KBBI kan ngomongnya gaul itu ini bro, Jadi hari ini kita mau ngomongin dengan judul gaul dan krisis identitas. Jelasin dulu kali ya maksudnya apa. Menurut gue gaul dan krisis identitas itu adalah satu kesatuan yang saling melekat. Tapi yang terpenting adalah anak-anak zaman sekarang ini, milenial ini menganggap suatu hal gaul, definisi gaul itu menjadi hal yang bersifat budaya. Nah, di sini nih kita mau ngomongin perspektif gaul dari segi definisi, segi bahasa, dan apa korelasinya sama presidentitas. Gitu. akademik banget ya bro. Yo, berat. Katanya nggak berat. Enggak. Gaul dan krisis identitas ya. Ya. Gue juga ngapain bro. Satu lagi. Gimana tuh? Krisis moneter bro. Karena gaul itu juga bikin krisis moneter bro. Ya nggak ikutin gaya yang ada sekarang. Ini sekarang ada gue punya teman katanya kalau nggak pakai iPhone nggak gaul gitu. Cuma gitu. Tapi menurut dia, ya kita bahas nih. Sebenarnya gaul itu suatu yang hakikat, atau cuma subjektif gitu kan. Karena kan sekarang menurut gue tuh gaul itu cuma alat bro, ya nggak? Politik pastinya, ya nggak sih? Coba bayangin. Tuh, jelasin dulu dong. Sekarang gaul itu identik dengan politik, boy. Coba, sempat tahun 2000 berapa itu, milih gubernur di satu daerah yang sekarang udah bukan ibu kota, jelas banget ya. Itu kan identik dengan salah satu calonnya yang gaul gitu kan. Gaul karena pakai jaket bomber, pakai motor cafe racer pernahan, terus sama nonton konser Metallica itu udah jelas banget ya. Iya. Jadi alat buat narik massa juga gitu loh. Kalau lo ngerokok lo nggak gaul. Tapi dia juga bilang kalau lo ngerokok, kalau lo nggak ngerokok baru gaul gitu. Kayak ibaratnya juga kalau nggak sholat nggak gaul juga, lo sebenarnya juga sebagai alat gitu loh, digunakan untuk orang siapa aja gitu. Ya nggak sih Bim? Kalau kita ngerujuk kepada secara bahasa ya, gaul kan di KBBI kan ngomongnya gaul itu ini bro, bergaul kan. Berarti kan lebih ke interaksi sosial aja sama teman-teman. Jadi bukan masalah soal gaya hidup. Kebanyakan kalau di ibu kota kan soal gaya hidup tuh. Nggak ibu kota juga sih. Di kalangan anak muda lah kita ngomongnya. Karena gaul lu kebanyakan dia subjek atau objeknya itu kepada perilaku anak muda biasanya gitu kan, dari pandanganku sih gitu aja singkatnya. Tapi kan ada juga ibu gaul. Ya itu karena karena dia mencoba memudahkan dia, karena alasan-alasan tentu kayak wah anakku kayak gini jadinya aku berusaha sehumble mungkin kayak gaya anak-anak muda itu mungkin menurutku sih gitu. Berarti kita cari nih ya, gaul itu punya anak muda, punya orang tua sih ya. Apa gaul tuh punya begini-begini nih? Yoi. Apa tuh? Toktik. Goyang mama muda. Yang mama. Astagfirullahaladzim, ya Allah, nggak ada akhlaknya. Mending daripada itu kita buka dulu deh, respon teman-teman terhadap, kan kita udah bikin survei kecil-kecilan Ki. Oh gitu ya? Udah ngelempar ya? Ayo, apa sih gaul itu? Mungkin dari Bro Rizky, cakai. Yang kecil-kecilan ya, yang kita share di Instagram, di Instastory. Pertanyaan itu, apa itu gaul? Terus, apakah sudah merasa gaul? Terus, siapa tokoh atau artis Indonesia yang gaul di Indonesia? Sama kenapa dia gitu. Yang pertama nih, apa itu gaul? Nah, jadi namanya kita tutupin ya. Pertama, dari Mr. Faris, ada namanya panjang. Gaul itu adalah nongkrong di Jaksel. Lanjut ya. Kedua, gaul itu tentang cara kita berekspresi dan membina hubungan baik dengan sesama. Dari Mr. NMZ. NMZ? Iya. Oh, gue nggak jangan namanya ya. Lupa gue. Iya.
Yang ketiga, gaul itu menurut Mr. DFD adalah gaul tuh bisa diterima dan berbaur sama masyarakat. Nah, itu menurut Mr. DFD. Yang keempat, menurut Miss MRDR. Tahu ketawa loh. Kayaknya kenal ya. Gaul itu masa transisi dari alay ke normal, WK. Dari alay ke normal? Alay ke normal, berarti masa transisinya itu gaul gitu ya? Kan masa transisi. Bukan sesudah dari alaynya kan? Iya, lanjut dari Mr. ALX. Gaul itu adalah punya networking atau hubungan pertemanan yang produktif. Gitu, bro. Ini positif banget kayaknya ya, yang dijelasin ya. Iya. Teman-teman describe ya. Ya, Homs. Ada lagi dari Miss SRY. Gaul itu punya teman yang banyak. Gaul punya teman yang banyak. Jadi ini aspeknya kebanyakan sosial yang positif ya. Ini kayaknya orang-orang agak-agak sangat beda banget sama yang pada umumnya. Iya. Biasanya. Yang ini karena banyak banget, jadi gue filter aja ya. Gaul Nah, gaul itu terakhir dari Mr. IRS, orang yang anti mainstream tapi nggak alay. Orang yang anti mainstream tapi nggak alay. Ya itulah. Nah, kalau menurut teman-temanku, kalau gue ini menarik sih. Yang hampir sama kayak lo nggak gue sebutin lah ya. Jadi yang paling menarik adalah gaul nih yang nggak ada di lu nih yang gue temuin ya. Yang ada di lu lagi, yang ada di teman-teman lo. Apa bahasanya? Intinya aware sama hal-hal terjadi di dunia ini gitu. Terus gaul itu salah satunya adalah agamis dan stylish. Agamis dan stylish, menarik. Jadi kita nih bakal cari nih gaul ini sebenarnya sekuler apa nggak sih? Sebenarnya terpisah nggak sih antara gaul dengan agama yang nanti. Terus ya satu lagi adalah gaul itu update perkembangan dan nggak cupu sama teknologi, masuk jadi kriteria gaul, bos. Di mana langit dipijak, itu bumi dijunjung. Kalau lo, Bim, ada nggak, Bim? Nggak ada sih, karena nggak buat riset. Ini nih, kalau kuliah dapat nilai kurang nih, atas satunya nih. Yud, berarti kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Jadi, pertanyaan selanjutnya kan, menurut lo gaul nggak sih gitu? Gimana teman-teman lo jawabnya? Teman-teman gue sih rata-rata jawabnya ini ya, masih belum gaul, masih berproses, nggak merasa gaul sama sekali. Itu sih rata-rata jawaban teman-teman gue. Sebenarnya kita bikin pertanyaan ini menarik tau, melihat konstruksi berpikirnya ya. Dari pertanyaan sampai akhirnya mereka konsisten nggak sih, ya nggak sih? Iya. Pertama kan, oke lah, gaul itu dia bisa komunikasi sama orang ya. Terus gak teknologi, agak dan stylish satunya lah gitu. Tapi pas ditanya lu gaul apa enggak, lu nggak berani jawab bilang lu gaul gitu. Emang gaul itu hal yang tabu gitu bagi seseorang, ya nggak sih? Untuk mengaku bahwa diri gaul. Mungkin bisa jadi gaul kayak gini, Will. Tadi agamis dan stylish gitu ya. Berarti dia belum merasa agamis dan stylish. Gitu sih menurut gua. Ya tapi kan dia gimana, Bim? Iya, kalau dari aku sih mungkin sama sih. Maksudnya dari kalian berdua bisa kita ambil suatu benang merah. Jadinya itu untuk jawaban dari teman-teman itu tuh dia ada punya standar masing-masing. Jadi punya standar masing-masing. Tergantung teman bermain sama siapa, berarti gaulnya itu gitu kan? Iya. Jadi interaksi itu membuat dia standar, melakukan standarisasi terhadap sesuatu. Iya. Sosial standar ya. Itu kan perspektif cara menarik benang merah ya. Kalau gue menarik dari maksud secara tersembunyi ya nggak sih? Ya, boleh. Ingat secara batin itu. Menurut gue, beberapa orang untuk mengklaim diri gaul itu adalah hal yang tabu ya nggak sih? Gue anak gaul. Gitu nggak sih? Tapi gue ada pertanyaan gue yang menarik nih. Gue bisa riset kan. Berarti di antara 4, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry. 2, 3, 4. 8, 9, 10. Di antara 10 orang. Cuma satu orang yang bilang kalau pakai definisiku sih aku ngerasa gaul. Gitu. Jadi menarik antara suara
yang ini berarti cuma ada satu orang yang dia ngerasa bahwa dia itu ya gue gagal aja dengan apa yang gue sebut gitu. Berarti dia pede dengan apa yang distandartin gitu. Berarti juga masuk ke pertanyaan lagi krisis identitas gitu. Walaupun ini ada pertanyaan sih hampir masa gaul. Gue nggak ngerti ini jawaban apa hampir masa gaul. Tapi gue berterima kasih banget sama teman-teman ya Will yang udah berpartisipasi ngisi. Gue terima kasih banget. Biasa Formula Fire. Iya, Caka ini. Satu lagi sih, gak niat jadi orang gaul. Lanjut ya. Gak ada jadi orang gaul. Lanjut. Kalau yang ini ya. Boleh, lanjut. Orang paling gaul di Indonesia, menurut lu siapa sih? Oke. Orang paling gaul di Indonesia ya. Pertama, Raffi Ahmad. Kenapa nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Oh, ini kayak biar kita mencari tahu sendiri nih. Terus kayak siapa nih? Maudy Ayunda. Seperti Maudy Ayunda. Stylish, terus punya wawasan yang luas. Terus lagi nih, ini yang menarik sih. Siapa orang yang gaul? Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo. Karena orang politik nih. Dekat dengan masyarakatnya katanya begitu. Ini pasti maba ini. Teman seangkatan, Bro. Teman seangkatan. Iya. Kita pernah ikut seminar di FAUB nih. Terus rata-rata yang lain sih belum nemu. Seperti itu. Berarti dia aja nggak punya sosok ya, siapa yang paling gaul, tapi dia udah bisa menstandarin gaul gitu. Emang anak Jaksel nggak ada yang jadi tokoh gaul apa? Anak Jaksel kurang tahu gue. Yang teman tadi ngomongnya. Ya, maksud gue, berarti kan kita menemukan nih, rata-rata orang ini kadang nggak sinkron. Jawab pertanyaan atas sampai bawah ya nggak. Gue sekarang share deh punya gue deh gitu ya. Ya, gimana menurut lo? Rata, ini pertemanan yang baik nih ya nggak sinkron semua kalau jawab. Jadi gini, yang menarik temen gue bilang, ini hal yang sangat ini. Dia bilang yang paling gaul siapa sih? Najwa Shihab. Kenapa? Ada aware sama hal yang terjadi sekarang. Ya sih. Terus satu lagi Ustadz Nataki, agamis dan stylish. Itu dia konkret, tetap monoton gitu. Jawabannya sinkron ya, linear ya. Iya, linear. Terus Atta Halilintar. Wih, jawabannya AdSense. Ini dia ngeledek sebenarnya. Satir. Sama kayak Sarkas ini dia. apa? Satu lagi nih. Ada pasti ya kan gue bilang tadi kan, gaul itu adalah politik. Ya, sepakat gak? Ini ada dua jawaban yang menyangkut dengan politik, 3 sih. Pertama, dia bilang yang gaul itu siapa sih? Presiden. Karena dia berbaur ke semua katanya. Dia bilang gitu. Satu lagi untuk sekarang Sandiaga Uno. Karena dia lihat Sandiaga itu bisa berdiskusi dengan berbagai macam jenis orang dari yang berbeda profesi, beda hal lainnya gitu kan. Berarti kan sekarang kita nggak bisa memikiri bahwa gaul adalah proyeksi politik juga secara nggak langsung, ya nggak sih? Ya, terus satu lagi menurutku Erdogan gaul, dia bisa menerapkan sistem Islam dalam pemerintahannya. Masya Allah. Temanmu sudah ke Turki berarti ya? Sudah jadi warga negara Turki berarti? Luar biasa ya, Mas. Ajazirah.com. Ya, tapi ini sebenarnya menurut gue ini kekuasaan sih, bukan karena gaul sih. Tapi kalau gaul itu beda lagi sih maksudnya. Iya. Iya beda sih, agak beda sih. Jadinya mungkin kalau aku bukan ya kurang sepakat lah dibilang kalau masalah terkait dengan gaul menyangkut soal politik gitu. Maksudnya ke dalam tokoh gitu. Karena kalau tokoh sih boleh aja siapa aja lah, Sandiaga Uno dan sebagainya. Cuma tadi itu dia alasannya sih, tapi haknya juga sih ya. Jadi haknya juga dia ngebuat gaul, penokohan gaulnya itu siapa. Jadi kayak Nataki soal agamis dan stylish. Tapi aja kan mengacunya kembali kepada perspektifku yang tadi ngomongin berarti kan gaul itu sesuatu hal yang muda. Satu hal yang muda. Iya beneran, serius. Coba tadi Sandiaga Uno, sosok yang kaya raya, entrepreneur, ramah, humble, politikus juga. Tapi
pasarnya milenial tadi kayak dibilang sama Cak Kai tadi, muda. Nah, itu dia sebenarnya. Nah, tapi tadi kalau sudah ngomongin soal toko-toko yang gede, ngomong itu agak kurang sepakat sih. Maksudnya beda lah. Karena gaul itu menurutku kita ngomongin ini lebih ke perspektif itu tadi hubungan interaksi sosial, dan kebanyakan yang disepakati itu adalah soal muda tadi, misalnya gitu, gitu aja sih, dari gaya hidup kali ya, gaya hidup, bahasa gitu, atau cara gitu aja sih. Gue Nah mungkin pengen nanya ini sih, kalau dari Cak Kai sama Bro Will nih, tokoh gaulnya menurut. tokoh gaul, aduh. Lu siapa Ki? Ayo lo. Gue kalau Ayo. Tokoh gaul ya. Iya. Tokoh gaul menurut gue adalah diri gue. Apa ya? Overconfidence. Karena gue nggak mau dibilang krisis identitas, kan ujungnya nanti itu. Gue paham. Iya deh. Ya mungkin lanjut aja. Inti kita mengarahkan kan bahwa gaul ini kan adalah sosok kan, orang itu yang tiru ya nggak sih? Iya, role model lah. Role model. Cuma kan pertanyaannya adalah terkadang orang itu pertama ini kita ngecek nih apa konsepsi dia di awal jawab pertanyaan sampai di akhir itu dia konsisten nggak sih, itu kan jadi pertanyaan. Ini kita jadi tahu ternyata secara real gitu ya, orang-orang itu memahami nggak sih gaul seperti apa, terus mengakui nggak dirinya dia gaul, terus dia mengakui nggak apa yang dia konsepsi gaul itu nyangkut pada idolanya gitu, dan alasannya juga sama gitu kan, tapi kan kamu juga ini kok berbeda gitu kan. Iya. Paham. Orang-orang itu kadang nggak selalu sinkron dengan bawah gitu kan. Itu di masa Erdogan. Ya, oke lah dia mungkin memaksakan bahwa ini nilai-nilai harus diangkat gitu. Tapi kan secara langsung ini bukan masalah gaul, ini masalah kekuasaan, ya nggak sih? Iya. Jadi kadang kita juga menemukan banyak orang yang miskonsepsi terhadap gaul gitu, ya kan? Sehingga gaul itu terodai dengan mungkin, gue nggak tahu ya, mungkin ada yang bermaksud bahwa gaul aja, gue nggak usah bawa politik gitu. Tapi kadang gaul itu terkonsep jadi alat politik gitu, secara langsung. Gitu. Iya sih, medium. Iya. Kita bahas lah nanti lah, lanjut di slide. Iya, mungkin kita langsung aja nih ya ke materi dosen kita, Bapak Muhammad Rizky SH. Alias Cak Kai. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya.